Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci yang selalu dinantikan oleh umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini pasti banyak sekali kebutuhan yang kita inginkan atau yang kita perlukan. Apalagi ketika di bulan-bulan Ramadan, biasanya kebutuhan barang pokok itu harganya meningkat seperti itu. Kenapa? Karena mendekati Lebaran ataupun perayaan Hari Raya Idul Fitri. Nah, bagaimana cara untuk mengelola keuangan di bulan Ramadan ini? Berikut saya sampaikan tips-tips cara mengelola keuangan biar tetap seimbang seperti itu. Yang pertama yaitu terkait dengan konsisten dengan anggaran reguler. Jadi di sini kita dibiasakan untuk membuat anggaran reguler, yaitu bahan pokok yang kita butuhkan sehari-hari itu kan berarti reguler nggih. Itu. Jadi kita harus membuat anggaran bulanan seperti itu. Kemudian bisa jadi kita dengan menekan anggaran agar lebih hemat, yaitu untuk pengeluaran yang lain, agar arus pengeluarannya itu seimbang dengan pemasukan kita. Tuh, jadi kita harus lebih berhemat, lebih menekan apa yang harus benar-benar kita butuhkan. Nah, selain itu kita juga harus mengutamakan skala prioritas. Ya, jadi skala prioritas itu yang mana yang harus kita butuhkan atau yang harus kita belanjakan, itu yang harus menjadi prioritas kita karena yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak penting kita masukkan ke anggaran reguler tiap bulannya. Kemudian tips yang kedua yaitu terkait dengan mengontrol uang belanja kita. Ya, jadi kita harus bisa mengontrol uang belanja. Dengan cara bagaimana? Yaitu salah satunya dengan menahan diri. Ya, itu hal yang sangat berat ya. Ya, hal yang sangat berat ketika kita harus menahan nafsu kita, menahan diri kita agar tidak membeli barang-barang yang mewah-mewah atau membeli barang-barang yang sebenarnya itu bukan prioritas ataupun bukan kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Bisa jadi dengan cara lain, yaitu mencari tahu tempat-tempat belanja yang murah dan tidak belanja yang murah untuk mengurangi belanja kita yang nantinya akan membengkak seperti itu. Jadi kita biasanya ibu-ibu cari di supermarket promo-promo seperti itu hal yang sangat menguntungkan untuk kita seperti itu. Selanjutnya yang berikutnya itu yang ketiga, yaitu atur waktu belanja. Nah, ini juga penting. Kenapa? Biasanya kita setiap kali ada tukang sayur datang depan rumah, kita selalu beli tiap hari, ataupun telur habis cuma beli 2 biji atau 3 biji di warung terdekat. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus atur waktu belanjanya. Kita harus luangkan waktu untuk belanja itu paling tidak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu akan mengurangi
belanja kita yang berlebih. Tuh. Kemudian juga kita tadi cek promo atau diskon ke mall atau supermarket terkait dengan kebutuhan pokok. Itu sangat membantu kita untuk mengurangi kebutuhan ataupun mengurangi uang belanja yang berlebih. Selanjutnya yang kelima atau berikutnya yaitu terkait dengan buka puasa. Nah, buka puasa ini tidak perlu yang mahal-mahal, tidak perlu yang mewah-mewah. Ya, jadi kita harus pilih menu yang hemat. Tidak perlu menu yang terlalu banyak, terlalu variatif ataupun terlalu mewah. Kenapa? Karena Rasulullah itu bersabda, makanlah, bersedekahlah dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan tidak angkuh. Jadi di sini Rasulullah tidak menyukai kaumnya, umatnya untuk berlebih-lebihan. Seperti itu. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Firman Allah yaitu berbunyi, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, itu ya. Jadi Allah pun juga melarang kita untuk berlebih-lebihan. Apalagi ketika kita berbuka puasa, kadang kita sebagai manusia ini balas dendam seperti itu. Sehari kita tidak makan, kemudian waktunya beduk berbuka, kita langsung makan banyak sekali, kita balas dendam. Itu hal yang tidak baik. Jadi kenapa? Karena setiap kali manusia menikmati kebaikan-kebaikan di dunia, itu maka bagiannya di akhirat itu juga akan berkurang. Seperti itu. Jadi Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan, Rasul melarang kita untuk berlebih-lebihan. Itu seperti itu. Jadi kebaikan atau berlebih-lebihan di dunia itu tidak baik. Ya. Jadi sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, mereka adalah orang yang paling lapar di akhirat. Jadi jangan sampai kita bahagia, kita kenyang di dunia, tapi kita tidak memikirkan di akhirat. Kita malah nanti di hari kiamat kita lapar, kita kekurangan amal ibadah kita, amal soleh kita. Itu jangan sampai. Jadi itu tadi terkait berbuka puasa yang tidak perlu mahal. Kita harus berhemat dan tidak berlebihan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, yaitu kurangi jadwal buka bersama di luar. Jadi kadang kita ketika buka bersama, ketika Ramadan, itu merupakan momen-momen yang baik kita untuk reunian dengan teman-teman SMP, teman-teman SD, teman-teman SMA, ataupun teman-teman kuliah. Nah, itu momen yang sangat baik. Kadang semua jenjang teman-teman kita itu kita reunikan, kita lakukan reuni dengan berbuka puasa bersama. Itu juga hal yang baik, kita menjalin silaturahmi. Tapi ketika memang kebutuhan kita memang mendesak ataupun sudah membengkak banyak, jadi ya kurangi saja jadwal buka bersama di luar. Cukup 1 bulan 2 kali atau 1 kali tuh, biar tidak berlebihan. Kemudian yang berikutnya, yang terpenting, tahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak perlu tadi ya. Jadi kita sebagai manusia kadang terbawa nafsu, terbawa keinginan duniawi, itu hal yang tidak baik tadi. Jadi kita harus menahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak kita perlukan. Jadi kita alokasikan uang kita atau anggaran kita untuk kebutuhan pokok.
Nah, selanjutnya yang terakhir itu terkait dengan bulan Ramadan, nantinya kita akan menyambut Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Nah, di sini kita juga perlu mengalokasikan THR, yaitu tabungan hari raya. Ketika ada kita, saudara kita, ataupun dari teman-teman itu berada di luar kota, pastinya butuh alokasi untuk mudik, anggaran untuk mudik. Itu juga perlu harus difikirkan juga di awal, yaitu alokasikan tabungan hari raya untuk mudik. Selain itu, kita alokasikan juga untuk sedekah, ya, sedekah ke saudara kita, ke orang tua kita, ke Pak De, Bude biasanya, atau ke simbah, ataupun juga ke ponakan-ponakan. Nah, itu juga penting. Kenapa? Karena sedekah itu juga memperlancar rezeki kita. Sedekah yang terdekat itu sedekah ke keluarga kita. Jadi bulan Ramadan ini juga momen yang paling tepat untuk kita bersedekah. Jadi yang terakhir tetap alokasikan anggaran untuk bersedekah. Jadi itu tadi beberapa tips cara mengelola keuangan di bulan Ramadan. Ya, jadi cukup banyak tips-tipsnya. Ini pelajaran untuk saya juga, bagaimana bisa mengatur keuangan selama bulan Ramadan. Jujur, ini memang sulit, ya, memang sulit. Tapi kita harus tetap berusaha, berupaya, biar tetap seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Baik, itu saja tips-tips cara mengelola keuangan di bulan Ramadan. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk saya sendiri maupun teman-teman semua. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.